Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah edisi sebuah jawaban dari teman-teman yang sudah menuliskan di komentarnya masing-masing. Baik, terkait dengan perubahan-perubahan ucapan atau perkataan yang telah dilontarkan oleh Danu. Pertanyaan dari teman-teman salah satunya adalah apakah ada perubahan-perubahan perkataan juga dari misalkan Pak Yosef atau dan lain-lain sebagainya. Baik, kalau kemarin kita bahas bahwa Danu ada perubahan perkataan terkait bahwa Danu keluar di malam hari jam 3 malam itu, tetapi nyatanya, dan ini juga sudah diklarifikasi oleh ibunya Danu, bahwa Danu saat itu tidur. Ketika Danu keluar, karena pintunya keluar masuk dari kamar itu hanya pintu, tidak bisa jendela, maka ibunya tahu betul bahwa Danu tidak keluar. Kalau kemarin dibahas bahwa kenapa beberapa kali Danu adanya perubahan, kemudian adanya klarifikasi terhadap apa yang dikatakannya, itu kemarin dibahas ada misalkan tekanan, pressure, dan lain-lain. Lalu kemudian menjawab perubahan-perubahan yang lain, apakah ada pada Pak Yosef? Baik, ini sebuah contoh. Ketika Pak Rohman kuasa hukumnya, Pak Yosef pernah mengatakan bahwa Pak Ujang, saksi, itu kan kemudian disuruh masuk, kemudian telah masuk dari pintu belakang, lalu Pak Yosef dari pintu depan. Ini perkataan dari kuasa hukum Pak Yosef. Memanggil Pak Ujang tolong ke sini. Akhirnya Pak Ujang itu datang. Pak Ujang masuk melihat ke rumah melalui pintu belakang dan Pak Yosef dari pintu depan. Tetapi kemudian teman-teman juga harus menonton sebagai bahan komparasi. Misalkan di channelnya Kang Heri Susanto, Pak Ujang telah diwawancarai secara eksklusif. Dinyatakannya bahwa ya memang saya disuruh oleh Pak Yosef untuk masuk, tetapi Pak Ujang tidak mau masuk. Hanya saja begini penjelasannya. Ketika Pak Yosef itu pagi sebelum kemudian Polres itu pada datang dan sebagainya, Pak Yosef masuk, kemudian Pak Ujang ngikutin dari belakang. Nah, itu ketika Pak Yosef masuk ke dalam, Pak Ujang hanya diam di tempat di luar, ya, begitu. Ini penjelasan demi penjelasan Pak Ujang yang telah diwawancarai oleh channel Kang Heri Susanto. Dia bilang, Pak Ujang, tolong lihat rumah saya berantakan. Iya. Pak Yosef lari, ya saya otomatis ngikutin. Iya. Itu jam berapa kira-kira, Pak? Setengah delapan. Oh, setengah delapan. Pak Yosef masuk ke rumah, saya emang nggak masuk. Iya. Cuman lihat di luar. Iya. Kelihatan di luar emang iya berantakan. Artinya adalah ada sebuah perbedaan, ada sebuah inkonsistensi perkataan atau pernyataan yang telah dilontarkannya. Selanjutnya, Yoris dalam BAP-nya, dan ini telah dijelaskan oleh kuasa hukumnya Kang Taufan, dan ini juga ada dalam sebuah channelnya Kang Heri Susanto, bahwa dalam BAP-nya Yoris mengatakan Pak Yosef yang awalnya tidak masuk dikatakannya, ini juga Pak Yosef mengatakan tidak masuk. Pak Mulyana juga tidak masuk, ya, terkait Pak Yosef ini. Hanya Pak Mulyana katanya masuk dari pintu belakang. Tetapi nyatanya Yoris mengatakan dalam BAP-nya itu adalah Pak Yosef ini masuk. Lalu kemudian Pak Yosef ini mengambil paket anggaran yang kemudian diberikan kepada seorang dan dimasukkan ke mobil Yaris itu. Dan bukan hanya itu, ternyata Pak Yosef ini dikatakannya adalah mengambil full golep. Tapi Pak Yosef maksa masuk, seperti ingin mengambil sesuatu barang di dalam TKP saat itu. Yoris melihat dan sangat yakin Pak Yosef dan Pak Mul masuk ke dalam rumah TKP. Jadi yang diambil Pak Yosef keluar itu adalah full golep. Artinya adalah ada sebuah keberbedaan yang katanya tadi, kata Pak Mulyana, kata Pak Yosef, itu tidak masuk.
ya, tetapi kemudian nyatanya ngambil paket Amel, atau dikatakan dalam BAP-nya itu adalah mengambil full golf juga. Ini yang kemudian sebenarnya ada perbedaan. Artinya adalah begini kawan-kawan. Semua saksi memang ada sedikit perubahan kalau kita amati cermati lebih dalam, ya. Namun itu punya latar belakang, punya histori masing-masing. Apakah sebuah perbedaan itu adalah hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan pribadinya, atau memang adanya tekanan, pressure dari lingkungan dan sebagainya, ya. Ini akan dijawab semuanya oleh penegak hukum. Kita bisa menganalisa, hanya sebatas menganalisa, tetapi lagi-lagi adalah kita serahkan kepada tim penyidik atau tim penegak hukum. Lagi-lagi saya katakan kita harus percaya kepada penegak hukum. Kita hanya mengawal dari analisis dan analisisnya saja. Bahwa kita harus mengawal dari setiap keterangan yang ada, jangan sampai kemudian berbeda. Apa yang dikatakan kemudian nanti setelah ditersangkakan dan sebagainya ternyata agak berbeda dengan kondisi fakta yang sebenarnya. Ini proses yang harus kita kawal, ya, bukan adalah penentuan. Kita tidak boleh menentukan siapa atau menuduh siapa pelakunya, siapakah dalangnya dan sebagainya. Tetapi sepenuhnya harus dikembalikan kepada pihak penegak hukum. Lagi-lagi saya katakan kita kawal semaksimal mungkin dari sisi prosesnya, apa yang telah diucapkannya, apa yang terjadi faktanya dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan perbedaan ucapan, berubah-ubahnya ucapan ini menjadi komparasi bagi kita semuanya, agar kita lebih memahami apa yang terjadi yang sebenarnya. Lagi-lagi katakan, yuk kita kawal lagi-lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.